Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes semuanya. Kasihan lagi saya kalau jam 10:30 Punten tenaga sisa, dengan sisa ya. Yang saya hormati Gus Rahmi, Pak Bian, Ambu Upi, serta Teh Mekar ya, beserta para mis semuanya di Montessori yang saya hormati, Bapak Ibu Monteperen yang saya hormati. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya saya tuh duduk di situ sama kayak Bapak Ibu, karena anak saya itu kelas 1 SD ya, Bu Dokter ya, Kang Dodi Firman saya, bukan ya. Saya di depan, kali-kali nanti saya di sana, Kang Dodi di sini ya. Hapunten, saya disclaimer, saya orang tua dari siswa Montessori kelas 1 SD. Kalau Ambu Rahmi tadi ngisi FBE itu karena jalur kompetensi, jujur saya berbicara depan Bapak Ibu itu jalur orang dalam. Jadi saya jalur orang dalam. Kebetulan varian teman diskusi saya tiap kali tiap kita antar anak kita berenang, anak kita renang, kita ngobrol sama Kang Hayat bertiga tentang kehidupan di Garut, tentang kehidupan anak-anak kita sering sharing tentang kehidupan. Akhirnya ya karena faktor kedekatan itu saja kan Dodi ya, saya bisa di depan sini, bukan karena saya hebat, kebetulan jalur yang dalam saya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekitar 3 tahun yang lalu ketika saya punya anak umur 4 tahun, kebingungan menyekolahkan anak, saya baca-baca dan ketemunya FBE dulu, ketemunya Kitab Best Education dulu. Kemudian ketika tahu tentang FBE ini dari jarak jauh, beda dengan Ambu dari jarak dekat dan dari Santosa langsung, saya merasa ternyata banyak yang salah dalam mendidik anak itu. Sehingga kemudian saya cari-cari referensi mana yang kira-kira sekolah yang itu bisa mengantarkan pernikahan anak kita. Ketemulah saya sama Miss Rahmi. Kemudian masuklah anak kami yang pertama itu di taman kanak-kanak atau di TK-nya Montessori. Setelah masuk ke TK Montessori, kemudian saya memprovokasi sedikit varian pada waktu itu. Kalau ada di TK teman ibu, saya mau dong untuk anak SD namanya teman bapak, kan gitu ya. Maka pada waktu itu kalian dengan semangat membuka SD dan anak kami sama anak kalian sama-sama sekelas kan gitu. Dan siswanya alhamdulillah sekarang jumlahnya 52, 5 laki-laki 2 perempuan. Bukan 52, tapi 52 ya. 52, alhamdulillah. Bersyukur kami bisa menjadi bagian dari teman bapak ini. Kemudian setelah Pak Rian buka SD, nanti mungkin kita banyak hal yang ingin kita gali ya Bapak Ibu. Kemudian di kemudian hari bareng-bareng bersama Bapak Ibu semuanya. Nanti proyek-proyek seperti ini, nanti saya yang belajar di sana, kali-kali Bapak Ibu yang ada di sini. Saya sangat ridho sekali, saya sangat ingin belajar sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Izinkan pada kesempatan kali ini selama 15 menit ke depan, karena sebetulnya sudah kumpul tadi sama Ambu Upi ya. Saya hanya sebatas ini, sebatas cuci mulut saja kalau makannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hal sedikit tentang fitrah yang selama ini kita yakini, selama ini kita pelajari, bahkan selama ini bisa jadi kita salah berkonsepsi, salah memberikan konsep. Bapak Ibu, sebelum saya ke sini, izinkan untuk sedikit berbicara tentang satu konsepsi pendidikan, bahkan satu konsepsi tentang pengasuhan dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran tadi disampaikan di Quran surat Luqman tentang bagaimana mendidik anak oleh qori kita. Ada satu prinsip yang mahal dalam Al-Quran, itu Quran surat At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bapak Ibu, ayatnya indah. Bukan jagalah diri kita dan anak kita supaya masuk ke surga, tapi jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ada orang yang masuk ke surga tapi transit pula ke neraka. Bapak Ibu, mau ada keluarga yang memang suatu saat nanti kumpul di surga, tapi nyatanya harus transit dulu ke neraka, waiting list di surga. Maka ayat tentang Al-Quran tentang keluarga, tentang parenting class ini, saya takjub terhadap Al-Quran dengan ungkapan kalimat jaga, jangan sampai kita dan keluarga kita masuk ke dalam api neraka. Itu artinya ada pesan penting, jangankan masuk ke jalan menuju ke surga itu tidak ujuk-ujuk bisa langsung ke neraka dulu langsung ke surga. Tapi kalau bisa jangan katoel sekedip gitu anak-anak kita dari api neraka. Maka konsepnya disebut oleh varian pertemuan ini sebagai parenting class. Parent itu adalah sesungguhnya disampaikan oleh Al-Quran tentang parent, perbaikan kita orang tua. Perbaikan saya selaku yang punya anak umur kelas 1 SD. Bukan tentang children. Kebanyakan dalam dunia pengasuhan, dalam belajar tentang mendidik anak, kita semua belajar bagaimana mengantarkan anak pada bakatnya, bagaimana anak hafalan Al-Quran 31 juz kalau bisa, gitu ya. Sampai macam di undang-undang, bagaimana anak-anak kita itu sampai kaya 7 turunan, gitu ya. Bu, saya itu kebetulan orang tua saya itu orang yang kaya 7 turunan. Kebetulan saya keturunan ke-8, itu kebagian. Itu kebagian turunan gitu. Sampai kaya. Saudara bisa balik dari bagian ya. Jadi punten ya. Itu kebagian turunan. Nanti saya mau saja des-des. Jadi punten ya. Kebanyakan dalam proses pendidikan kita ngomong tentang bagaimana anak ini punya anu. Tanpa kita sadar, ayat utama, ayat tentang keluarga itu anfusakum, jaga diri kita. Bahwa parenting itu perbaikan parent, bukan perbaikan children, bukan perbaikan anak. Maka ayat-ayat di Al-Quran tentang bagaimana kita mendidik anak itu diawali dengan perbaikan diri. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku anak yang soleh. Itu ujuk-ujuk jadikan anak aku anak yang soleh. Tapi aku ini doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku baru keturunanku orang-orang yang mendirikan soleh. Kebanyakan punten dulu saya sebelum mengenal FPE, doa saya itu gini, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang pintar, jadikan anak saya anak yang hebat dan lain sebagainya. Tapi ya Allah jadikan saya orang yang karirnya bagus, uangnya banyak, begitu ya, rezekinya lancar. Semua tentang kebaikan akhirat kita limpahkan ke anak kita, benar Bu? Tapi semua tentang dunia kita minta secara pribadi. Nyambung nggak Bu? Nyambung nggak? Enggak kan? Untuk anak-anak kita mau ya Allah mau jadi hafid Quran, ya Allah anak kita mau soleh, mau rajin ke masjid. Sedangkan untuk kita, ya Allah kasih saya uang ya Allah uang saya habis ya Allah. Nyambung nggak Bu? Nyambung nggak Bu? Nah, maka pada kesempatan kali ini saya sama-sama belajar tadi dari Abu Upi bagaimana menjadi bapak yang sesungguhnya, bagaimana menjadi ayah yang sesungguhnya, bagaimana menjadi ibu-ibu yang sesungguhnya. Ya Bu ya, itu disclaimer saja. Jadi
si saha sebenarnya kan gitu ya, mesti nanti ketemu sama wajah kayak gini. Saya juga sama nganterin anak-anak ke sekolah tiap hari. Terkadang wajah pemerintahan dari sini. Setiap hari ngojek kayak gini. Ngojek memang bagi masyarakat. Bapak Ibu, tadi saya sangat takjub sekali sama Anu Ruby terkait fitnah ini. Saya berpikir kayak gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita manusia itu namanya paket fitrah. Sedangkan Allah menciptakan makhluk yang lain disebutnya paket jadi. Paket jadi. Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan domba, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, itu paket jadi. Apa itu paket jadi? Bu, mari kita lihat sapi. Kebetulan saya tukang nari tentang sapi. Sapi itu Pak, 2 minggu ketika sehabis lahirannya normal, nggak pakai sesar, nggak ada sesar. Lahiran normal, 2 minggu udah bisa makan sendiri, 2 minggu dia udah bisa hidup mandiri. 2 minggu Pak. Domba itu sekitar 3 minggu dia udah bisa hidup sendiri. Bu, saya nanya, anak kita 2 minggu 3 minggu bisa apa? Bisa nangis ya. Bagi kurang kerja apa itu nangis sama yang orang kerja. Bagi kita juga tidak tahu anak kita nangis itu mau apa. Di umur 2 sampai dengan 3 tahun butuh waktu yang lama. Makanya ketika Allah menciptakan anak-anak kita, itu sama dengan kita harus merawat paket yang harus kita rawat, bukan paket jadi. Kenapa? Karena manusia modern hari ini menganggap anak-anak itu paket jadi, Pak. Paket jadi. Tadi kata Abu, kalau mau soleh sekolah anaknya ke SDIT yang sekolahnya sampai sore. Kalau anak-anaknya mau mandiri, anaknya harus sejak TK kos katanya. Mandiri kan? Jadi mandiri kan TK kan di Montessori itu dia kosan gitu. Kan terpantas ya. Maka punten dalam hal ini kita belajar bagaimana caranya jadi orang tua yang settle, yang secara diri kita belajar dan kita sadar ternyata anak kita itu paket yang harus terus kita kembangkan. Paket yang tadi kalau bahasa Ambu sebagai gardener, sebagai kita sebagai pekebun yang harus menjaga. Saya pernah ngobrol sama Ambu, si tumbuhan itu ditanam di mana, kemudian menjaga tumbuhan itu dari gulma, menjaga kekuatan kekokohan akar, menjaga supaya pohon itu bisa ada batang, ada daun, bahkan berbuah. Ya, pohon yang tinggi kadangkala akarnya, cengkramannya tidak kuat. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sama-sama belajar. Saya senang ada Abu bisa disentil langsung kalau salah ya dia. Karena beliau certified. Kalau saya itu dari belajar jarak jauh kaliannya dengan YouTube-nya Abu berdua dengan sama Kang Hayat dari bukunya. Kemudian hari ini bisa bertemu langsung. Jadi saya punya beban kalau salah ya, tinggal ada orangnya tinggal disentil kan gitu. Nah, Bapak Ibu, kita ngomong tentang fitrah ini. Kalau terlalu Islami tentang fitrah ini, saya ingin ngomong tentang fitrah atau tentang perjalanan hidup manusia dari seorang manusia yang menulis buku The Parthenon. Namanya Pierre de Cardi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya juga baru tahu semalam, kan gitu ya. Kita pakai terus semalam kita bikin PPT ini, kan gitu ya. Kita bikin PPT ini, soalnya bisa harus bikin PPT gitu. Padahal saya tidak terbiasa bikin PPT. Kata beliau, ada yang bisa baca bu? Saya mau orang Sunda kan. Saya mau orang Sunda, letak Panawan, jadi kalau ngobrol bahasa Inggris, tetap logatnya logat Panawan. How are you boy? Akhirnya mau bahasa Inggris kayak logat Panawan, kampung. Ada yang bisa bahasa Inggris bu? Ada yang bisa? Pun benar memasak benar.
Ada yang biasa, 10 menit ini yang waktu batasan ini. Yang biasa. Mungkin di pasangan dia voucher makan gratis di rumah masing-masing. Atau di mana? Payung ganteng untuk perempuan. Ayah biasa batasan makan kaos. Abi biasa. Jujur, saya ambil dia payung gimana? Jujur, abi bahasa ini abi punten 5 aku kan ideal baik. Nah, jadi matematikanya ideal baik saya. Tapi semenjak punya istri jadi kada jago dengan matematika. Emang biasa. Pun apa mau sih? Bahaya biasa mau sih bahaya. Hah? Biasa mau itu biasa. Biasa di bawah dia. Bukan orang etal ya. Saya macam-macam dulu. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Mantap. Kepokola itulah. Jangan dong. Untuk saya itu kalau bahasa Inggris sudah macam itu orang mendapatkan abah gitu kan. Sekalipun lidah saya cadel, tapi jujur lidah saya lain dengan bahasa Inggris. Lidah saya karena memang lidah bermakbul dan sebagainya. Jadi, nah kata ini kita itu bukan manusia yang memiliki perjalanan spiritual, tapi kita itu asalnya makhluk spiritual yang menjadi manusia. Atasnya apa artinya? Ditranslate sama lo gimana? Jangan. Atasnya apa? Bisa jangan tadi kalau bodoh asli di malam renang di artinya gitu. Ya apa-apa aku supaya menjadi beban kita. Kita itu sebetulnya kata beliau yang membuat buku The Phenomenon itu bukan manusia yang mengalami kehidupan spiritual, tapi kita sesungguhnya adalah makhluk spiritual yang menjadi manusia. Beda tuh, Pak. Bedanya di titik tumpu, di titik awal, bahwa kita itu sesungguhnya bukan manusia yang dispiritualkan, tapi kita adalah makhluk spiritual yang menjelma menjadi manusia. Jadi bukan ke awal-awal bahwa seawal kualitas. Bahkan nanti kan ibu-ibu nanti kalau ke surga itu kan cantiknya 70 kali lipat ya kalau dia. Kalau di surga itu ya. Benar kan ya? Bu ya? Ayo nama sedang menyamar menjadi wanita ibu-ibu rumah tangga kan dia sedang menyamar. Kalau nanti di surga itu seperti bidadari yang jatuh dari kayangan kan dia. Kalau sekarang seperti bidadari yang jatuh dari kasur, sedih. Jadi kita itu sebetulnya makhluk spiritual yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah install di dalam hati kita berbagai jenis kebaikan supaya kita menjadi manusia baik. Jadi berarti makhluk spiritual ya, betul Bu? Buktinya buktinya satu, sejahat apapun orang tua, anaknya pengen soleh benar. Ya. Sejahat apapun manusia, dia ingin temannya baik, benar Bu? Bu, punten, ayat penjahat, tukang maling, tukang kapok, yang dia pengen temannya itu menipu. Ayat itu nggak ada. Sekalipun dia perampok, sekalipun dia mati, dia ingin temannya punya integritas, punya kejujuran pada hasil malingnya. Betul. Kemudian, kalau saya rampok, aku tak punya dia, karena saya cuma punya sama ayah. Saya rampok, yang dipakai rampok, bayar rampok, saya maling. Kalau mereka berdua pembohong, apa jadinya hasil rampokan saya? Dipaling lagi sama mereka berdua. Betul nggak Bu? Itu artinya kita semua Bapak Ibu punya modal untuk menjadi manusia baik. Bahwa kita semua itu cenderung terhadap kebaikan. Nurani kita itu selalu memanggil terhadap kebaikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari
menciptakan kita sebagai makhluk spiritual. Dalam konteks ringannya mendidik anak, Allah Subhanahu wa taala sudah kirim ayat Al-Qur'an. Ayatnya ini bertumpuk-tumpuk. Kenapa bertumpuk-tumpuk, Ambu? Karena saya di jam 12 malam kalian. Aku mohon sendiri PPT karena tidak terbiasa pakai PPT sekali lagi. Cuma ngisi pengajian itu lebih. Ini aneh. Ini dari saya sama kalian yang menolong. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam hadis gitu ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap manusia, anak-anak kita, kata Rasulullah SAW, terlahir dalam kondisi fitrah. Tadi kecenderungan sebagai makhluk spiritual, kecenderungan sebagai orang yang ingin menjadi baik, kecenderungan orang yang ingin menjadi dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah Subhanahu tujuan penciptaannya. Setiap manusia lahir dalam kondisi seperti itu. Fa'abawahu, maka lingkungannya yang membuat dia Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lingkungan itu membuat anak kita menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani. Pertanyaannya, adakah kalimat lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Islam? Tidak ada. Ternyata kenapa di hadis ini tidak disebutkan bapak dan ayahnya lah dan lingkungannya yang membuat anak itu Islam? Kenapa? Karena Islam sudah terinstal dalam hati anak. Al-Yusallimani tidak disebutkan dalam ayat ini bapaknya yang membuat dia Islam, enggak, karena Allah sudah menginstal Islam itu di hati anak kita. Gitu. Jadi untuk menjadi Yahudi itu enggak Allah instal, untuk menjadi Nasrani itu enggak Allah instal, untuk menjadi nakal itu enggak Allah instal, untuk menjadi anak yang pembangkang itu enggak Allah instal. Yang Allah instal itu adalah Islam. Benar Bu? Halo ya Bu? Bu, saya belajar dari pendidikan Pak ya. Kalau ibu-ibu ditanya nggak jawab, ciri cirinya apa? Bete Bu, jujur Bu, bete. Benar gitu ya? Kalau saya ngajar di anak SD, pernah ngajar di anak SD, cirinya betah apa? Cirinya betah apa? Lu sudah itu betah di kelas. Tapi kalau anak SD cirinya mau pulang apa? Ngakak. Pak Uwi. Tapi ibu ini dibalik. Ibu dibalik kamu terus saya ngabodol ke seri, berarti itu ciri tunggu saya balik gitu. Kamu seperti apa itu? Maka saya waktunya 10 menit lagi. Asli. Terus waktu seri aja diajak ngobrol kan gitu ya. Yang kedua, patokan saya nanti beres itu lamun ayah batuk jika ada yang saya akan berhenti bicara. Asli. Itu bukan mau batuk tapi yang ngomong dilatih. Asli. Atau jam kayaknya. Lamun blok dia sama jam dia itu lain jamnya. Ya bisa, tapi itu waktunya sudah habis sudah lama ya. Ibu kodean saya batuk. Sesungguhnya saya ngomong terlalu lama, gitu ya. Karena tadi kata Ambu, kalau masih kecil itu belajar ngomong. Kalau seusia saya seperti sekarang, belajar itu berhenti ngomong. Kamu bisa ngomong bisa jempek, begitu ya. Seusia saya. Nah maka punten Bu, ini supaya ringan, balik lagi. Terus belok sambil kita bisa balik lagi. Supaya menjadi ringan, menjadi ayah, menjadi ibu itu. Sesungguhnya menjadi Islam itu sudah Allah instal. Untuk menjadi anak kita soleh sudah Allah instal. Sedangkan untuk menjadi Yahudi dan Nasrani juga Allah instal. Gak Allah kasih modal. Makanya keinginan kita yang pertama adalah alhamdulillah Allah telah memberikan instal awal anak kita untuk menjadi baik.
Itu ya. Halo, ya kalian. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bersyukur bersama-sama Allah titipkan anak kita. Ketika anak kita menyimpang itu bukan punten, bukan salah anak kita kata Abu bukan, bukan salah zaman bukan. Karena kebanyakan orang tua hari ini ketika anaknya menyimpang, apa yang dia salahkan? Zaman. Ayo nama zaman digital atau zaman HP, ayo nama jadi budak-budak terbangun. Bu punten. Sabangun-bangunna, senakal-nakalnya anak zaman sekarang gak pernah ada yang ngaku Tuhan. Benar tuh? Benar tuh? Ada yang ngaku Tuhan? Gak ada? Punten, anak barulah, anak jadul, anak zaman dulu itu ada namanya Fir'aun, nakalnya luar biasa, dia ngaku Tuhan. Benar tuh? Fir'aun kan pada aja sekarang anak dulu. Ternyata anak dulu lebih nakal dari anak sekarang. Betul. Anak sekarang paling-paling aku Spiderman, Batman. Anak dulu itu ada yang ngaku Tuhanmu. Ada yang itu yang ngaku Tuhan. Ya berarti itu bukan salah zaman. Itu bukan salah situasi, tapi bisa jadi ada hal yang salah konsep terhadap pendidikan, terhadap bagaimana mengembangkan fitrah anak-anak kita. Halo? Kan? Kok serius nih nggak serius? Panggil. Digempur kami. Yang gitu. Jadi punten ya. Jadi satu sekali lagi untuk menjadi baik itu sudah Allah besar. Yang kedua punten jangan salahkan zaman mari kita melihat ke dalam diri termasuk saya secara pribadi. Jangan-jangan ada yang salah di anak-anak saya itu adalah kelalaian dan keabaian saya kalau kata bahasa Abu kita. Next selanjutnya. Nah, ini ya kalau kata di fitrah base itu ya, kamu. Kata di fitrah base itu, fitrah itu apa? Fitrah itu satu bahasa terkenal. Nanti betul saja ya, kunogan untuk mengetahui Tuhan, makrifatullah. Jadi bu putra ibu nalika putra ibu itu ketika lahir, saya biasa di kampung jadi biasa bahasa Sunda kampung di transa. Ayo dengar bahasa Sunda. Ada oh ya, jadi mohon maaf ya di sini. Kalau nggak ngerti, saya itu ngomongnya campur Sunda Indonesia, campur urut Padang kalau orang-orang. Jadi manusia itu ketika awal lahir itu sudah diinsya oleh Allah tunaukan untuk mengetahui Tuhan, untuk ma'rifatullah, untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa ini? Sebagai punten Bapak Ibu, nanti ke depan anak-anak kita itu tadi di sekolah ada checklist yang harus diisi. Apa? Untuk mengetahui misi hidupnya. Kebanyakan manusia lahir ke muka bumi itu tidak tahu misi hidupnya. Bahkan saya, kadang-kadang kita semua tidak tahu misi hidup kita apa. Betul gak Bu? Lu penting mah abi mah hidup 40 tahun punya mobil, punya kendaraan, punya itu, punya ini, selesai. Maka punten Bu, Allah Subhanahu wa taala pengirim kita ke muka bumi ini ada misi yang harus diselesaikan. Apa itu misi? Misi itu adalah tugas penciptaan. Orang lain dapat apa dari hadirnya kita? Anak kita dapat apa dari hadirnya kita? Itu tugas penciptaan. Maka itu pula yang harus kita share ke anak kita. Nah, PR di muka bumi ini banyak. Tanah yang harus kita urus, lingkungan yang harus kita urus. Nanti kau mau kasih alternatif pikiran apa untuk menyelesaikan permasalahan di muka bumi. Ini yang jarang dimiliki oleh dunia pendidikan hari ini. Untuk para murid di TKP diajar masuk haji, betul ya? Padahal abi wae ketika ayah pernah masuk haji sekali-kali acara. Benar tuh. Ke anak hafal Al-Quran tadi kata Abu 20 juz, 2 juz.
Ari ibu bapakna lamun salat maca kulhuwallahu di ulangnya binas. Tiap salat ada kan. Ari budak hafid Quran kan punya. Maka Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita share, kita intas juga anak-anak kita supaya tahu tujuan atau misi hidupnya, tugas penciptaan ini. Misi itu apa? Tugas yang harus selesaikan, kan ya? Tugas yang harus selesaikan. Seperti kita main game. Saya sudah main game. Seperti kita main game. Apa yang menjadi daya tarik dari game itu apa? Karena ada misi, sesuatu yang harus diselesaikan dari game itu. Makanya dalam Al-Quran setelah kita meninggal disebutnya wafat. Wafat itu artinya adalah sempurna. Sempurna apa? Sempurna misi hidupnya. Tugasnya sudah selesai. Wafat. Makanya kalau misi hidupnya sudah selesai, seorang laki-laki, saya nanti ketika meninggal dunia itu disolatkan di depan kepala saya oleh imam. Kenapa? Karena bagi laki-laki misi hidup yang dia kerjakan, yang dia capai, yang dia beri manfaat ke orang lain di sini, di kepemimpinan, di isi kepala. Indah sekali Islam itu ketika ibu bapak, ibu-ibu punten, ibu-ibu atau bunda-bunda punten meninggal dunia. Di mana ibunda semuanya disolatkan oleh imam di depan. Kemuliaan laki-laki dalam mencapai misi hidupnya dari pemikiran dan kepala. Ibu-ibu kemuliaan hidupnya ada di dalam menjaga rahim, menjaga titipan Allah, menjaga putra-putri tercinta. Karena kelak Bapak Ibu hadirin rahimahumullah yang saya hormati, ayah bunda, jika pengajian ini, ayah bunda. Saya tidak biasa ayah bunda dengan Nodi, kang Nodi tidak biasa ayah bunda itu tidak biasa. Sebab ulah tangga itu. Jadi itu ya, jadi misi hidup itu naukan supaya kita mulia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya wafat di sholat kita semua, bapak-bapak wafat disolatkan di depan kepala kita karena pemikiran kita tentang lingkungan, tentang keluarga. Maka saya takjub sekali ada bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Luar biasa ya, tepuk tangan. Langka bisa jarang bisa bapak-bapak hadir di acara pertemuan orang tua. Kata-kata ibu-ibu. Dulu Pak Abdi sama Pak datangnya terpaksa dan terpaksa. Hayu. Enak-enak gitu ya. Tapi enak sudah terbiasa ya. Nah, maka satu tunoban. Yang kedua adalah tujuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan menginstalkan kita itu satu untuk mengenal Allah, yang mengenal tujuannya mengenal penciptaan, yang kedua adalah untuk berakhlak dan beradab. Di anak-anak kita itu sebetulnya ketika lahir itu beradab, terus saleh, terus punya bekal menjadi manusia baik. Kalau kata Ustaz Santosa, saya pernah dengar di YouTube-nya, beliau mengatakan anak-anak kita itu ketika awal lahir itu sudah getol tahajud, sudah rajin tahajud. Jam 4 itu sudah bangun. Tapi apa yang dilakukan orang tuanya? Masih subuh. Begitu ya. Atau anak-anak kita itu pada awal lahirnya mencintai kebersihan, kata Ustaz Santosa. Apa? Ketika dia, mohon maaf ya, pipis, BAB, dia nangis. Tapi oleh orang tuanya dipakai pampers supaya ngacret kayak gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya ketika anak itu pipis, anak itu pup, anak itu BAB, anak itu dipaksa nyaman dengan kotor yang ada di badannya. Saya saja. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang saya hormati, sebetulnya kita akan ringan mendidik anak kita seandainya kita paham konsep ini. Konsep bahwa ternyata untuk mengenal Allah teh bisa dibekali, untuk menjadi beradab itu sudah dibekali. Bahkan yang ketiga adalah untuk menerima kebenaran Al-Quran. Ibu tok terburu-buru anak itu mesti hafid Quran kalam mereka kepada Umar bin Khattab itu pun tegak
Umar bin Khattab itu butuh waktu 22 tahun untuk menjadi penghafal Al-Quran. 22 tahun. Saya bukan anti hafid Quran, ya kan? Sih awas kalau jadi anti hafid Quran. 22 tahun Umar bin Khattab itu menghafal Quran. Bahkan Ahmad Dahlan itu selama jadi kiai dia hanya mengajarkan 17 ayat. 17 ayat. Konsepnya adalah, ini menarik sekali. Kata Umar bin Khattab yang disabur nanti oleh Ahmad Dahlan, kata Umar bin Khattab, engkau ketika mempelajari Al-Quran, di Al-Quran itu ditemukan perintah, kemudian engkau belum melaksanakannya, maka jangan pindah ke ayat yang lain. Ya, konsepnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, isinya perintah, perintah itu belum kita lakukan, jangan pindah ke ayat yang lain. Kata Umar bin Khattab, bahkan disabur oleh Ahmad Dahlan. Kalau engkau baca Al-Quran, isinya larangan, kemudian engkau belum menjauhinya, maka jangan pindah ke ayat yang lain. Maka wajar selama berpuluh-puluh tahun dengan 17 ayat dihafal kunana. Bukti konsep anu kadang-kala kita tidak paham, maka kita menjadikan makhluk ritual tanpa makna. Kalau bahasa Bu tadi, halo. Maka pada kesempatan kali ini kita terima anak-anak kita dengan sebaik-baik mungkin supaya anak-anak kita itu mudah-mudahan disuruh menjadi hafiz Quran tanpa kehilangan makna hayatnya. Lanjut, sesuatu otomatis itu tangan kita nih, saya ingin sekilas saja. Ini udah kan sama kamu, lanjutkan dulu. Nah, udah ya lanjut. Belum, nah, dia ingin melihat perbedaan aspek fitrah itu dari perspektif Islam yang di dalamnya ada Imam Ghazali, yang ada praktisi pendidikan Nabi Al-Atas, ada ada perspektif Santosa, dan juga perspektif Barat. Dalam pendidikan, pendidikan versi pendidikan berbasis fitrah itu ada 3. Satu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu adalah membayarku, menumbuhkan fitrahnya tadi. Yang Allah berusaha di hati manusia, tinggal narawat. Bimbingnya terus ayah, tinggal di narawat. Yang kedua, posisi pendidikan dalam dalam terminologi Islam, dalam terminologi fitrah itu sebagai takdib, mengadabkan manusia. Tadi akhlak, to the good. Bedanya saya bahasa Inggris sekali. Untuk takdib, mengadabkan manusia. Maka dalam konteks di sekolah teman ibu ya, nanti kalau anak-anak kita keluar kita demo ke bagian ya. Karena ini tugasnya peran pendidikan itu tarbiyah dan takdib. Saya sekilas sudah tadi tersentuh. Lewatnya kok setengah jam, tapi di sini pokoknya mau batuk ya. Kalau kata saudara, tugas peran pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter dan pikiran seseorang, menjejali Pak. Maka pun kata Pak, di Jepang itu orang-orang cerdas, tapi pun angka bunuh dirinya tinggi. Di luar negeri yang secara proses pendidikannya itu hebat, tapi pun karena kehidupannya untuk di sini dan hari ini hanya untuk hubungan sama manusia, maka angka kebahagiaannya itu tidak lebih tinggi dari orang Garut. Asli, itu tengok ya. Pun tentu angka kebahagiaan, indeks kebahagiaan orang Garut itu lumayan tinggi lah. Kenapa? Jalan macet Garut ya. Pendopo tadi 5 menit, 10 menit itu ya. Tapi coba Jakarta macet. Tidur mah bobok bugar jam 11 main sama kene itu. Tapi coba Jakarta bobok
buka jam 10, anu dah sama dia. Ini itu kan, paling kena itu kali ini. Jadi, bukannya anak kebahagiaan, ya. Jadi takdir itu untuk mengadabkan, untuk membuat kita manusia menjadi beradab. Ya. Yang terakhir adalah taklim. Fondasinya takbiyah dulu, taklim baru taklim, nggak loncat langsung ke taklim. Taklim itu transfer of knowledge, mindah ke ilmu, mindah ke pengetahuan dari guru ke anaknya, mindahkan pengetahuan dari Maria Montessori oleh misalnya kepada anak-anaknya, enggak itu, enggak langsung ke sana. Yang kadang-kala punten-punten kita itu tadi kalau kata bahasa Arab terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru, menganggap anak itu mesti jago bacaan, jago hafalan sejak usia dini, bahkan mandiri sejak usia dini, sampai ke budak TK kudu ngakos tadi. Gitu. Saking belajar mandirinya, anak TK ngakos sampai mandiri, enggak Bu, ada tahapannya. Maka pun kalau kecerdasan secara intelektual saja yang menjadi takaran, 5-10 tahun yang akan datang anak-anak kita bakal kalah sama orang Sunda yang paling cerdas semuka bumi. Siapa namanya? Ai ini. Siapa namanya? Ai, Neng Ai. Tahu Ai? Artificial intelligence. Namanya? Namanya Ai itu nggak bilang. Kalau kalian pernah kuliah di Australia menyebutnya AI. Kalau saya orang kampung namanya AI, artificial intelligence. Jadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang anak-anak kita kalau hanya cerdas dari pikiran saja akan kalah sama Neng AI itu. Akan kalah sama Neng AI itu. Dulu ketika kita masih mahasiswa, kalau lihat ke internet cuma lihat referensi. Ya, tapi hari ini gagal sekali. AI itu bisa menganalisis berbagai literatur yang ada di internet. Bahkan punten 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, berbagai profesi sudah mulai hilang. Dulu kalau orang ngomong itu berangkat ke radiologi, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bisa jadi dipotong langsung ceklet biji yang sederhana, biji obatnya. Nah kedua, ya ibu-ibu punya penyakit susah sembuh, ternyata dirongsen oleh HP di depan. Cek, ada gambar kulkas di dadanya. Kenapa susah sembuh? Kayaknya tetangganya beli kulkas dia yang sakit dan oh ini penyakitnya. Hadiah, itu yang dia. Tujuan pendidikan secara Islam memberikan education ini tidak perlu saya jelaskan, ini sudah sangat komplit sekali oleh Al-Quran untuk menjaga, merawat, menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Metodenya tadi sudah dibahas, ya saya tinggal oles-oles sedikit-sedikit saja. Lanjut. Nah ini juga sudah tadi ya. Sudah, saya tinggal mengikuti pembicaraan yang tadi. Udah. Nah, cuma saya yang ada yang menguatkan peran keluarga, peran kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Bu ya, punten Bu, mencari nafkah itu wajib ya? Wajib Bu? Wajib Pak? Wajib Pak? Wajib Pak? Punten, ada sebuah penelitian dari LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia. Saya kebetulan baca 70%. Ini pukulan telak buat saya. Pukulan telak 70% anak kiai, anak ustaz tidak mau meneruskan perjuangan bapaknya menjadi ustaz, menjadi kiai. 70%. Padahal secara sisi keajegan kematangan spiritual, seharusnya seorang ustaz, seorang kiai itu paham tentang agama, paham tentang nilai-nilai hidup, paham tentang falsafah hidup. Tapi ternyata anak-anaknya tidak mau
kelak kemudian hari dirinya menjadi ustaz, dirinya menjadi kiai. Kenapa? Karena ada faktor menokok di dalamnya. Karena orang tua yang katanya ustaz, yang katanya kiai itu tidak ada waktu untuk anak-anak. Sehingga saya tidak mau menjadi ustaz, saya tidak mau seperti bapak, saya tidak mau seperti ayah yang berangkat subuh, pulang malam-malam, gak ketemu sama saya. Ini kan fakta mencengangkan. Apalagi kalau bukan ustaz, secara keajegan spiritual belum ada, secara kematangan falsafah hidup belum ada. Maka apa yang terjadi dengan anak-anak kita kelak? Maka punten Pak, sehebat-hebat bapak, Kang Hayat, saya, Pak Budiani siapa? Suaminya saya belum kenalan ya, sama bapak ya. Sama bapak, sehebat-hebat bapak di luar, kata orang, oh Pak Hayat itu orangnya soleh, bagel, dermawan. Kalau kata ilmu bah, kalau kata budaknya bah, wadul. Kira-kira Allah percaya ke saya? Kira-kira Allah percaya ke siapa? Ke istri kita yang setiap hari ada hidup dengan kita, ke anak kita yang setiap hari hidup bersama kita. Di depan orang-orang lain boleh menganggap kita soleh dan sebagainya. Kalau kata anak kita bohong, Gusti atau bohong, maka apa yang saya ucapkan ketika anak saya ngomong bohong di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya mengingatkan diri saya pribadi bahwa keluarga itu sebagai model, kita itu sebagai contoh, kita itu sebagai contoh bahwa kebaikan itu mesti ada teladan. Teladan itu apa? Teladan itu apa? Anak kita bisa mengambil kebaikan tanpa kita ucapkan itu teladan. Anak kita bisa mengambil kebaikan dalam diri kita tanpa mesti kita ucapkan itu teladan. Kita nyari ke anak pegang HP tapi malam-malam ibu-ibu shopping lain. Wajah ibu itu mendadak jam 10 itu bersinar. Dikira bidadari jatuh dari kaya, ternyata saya kaya HP karena waduh sudah tengok bidadari ternyata cahaya HP aku guna wajah. Gitu. Nonton Shopee Live semakin malam semakin gratis. Oke ya kalau sekian. Sehingga ketika pulang ke imam nage saking loba teuing laju Shopee Live atau letak-letak Shopee paket. Balik kita dia, balik. Ayah sebagai model, bapak sebagai model, kita semua sebagai model. Suri tauladan bapak, suri tauladan. Jadi kita ya. Maka punten tadi kata aku, kalau umur 7 tahun anak sudah rajin, sholat ke masjid, ngaji dan sebagainya, itu perjuangan keras orang tuanya dari 0 sampai 6 tahun. Maka Bu, Pak, punten, kalau bisa ngaji itu nggak pakai HP, nggak pakai mushaf langsung, supaya yang lihat anak itu bukan ngajinya tapi nonton HP. Maka Bapak Ibu, punten dalam hal keluarga itu kita sebagai model teladan. Saya tidak usah ngerti bagaimana cara sholat sebagainya, itu bagian kan dodoin dia. Lanjut. Belum, bukan lanjutnya. Tidak usah tuh tadi. Saya tak apa soalnya itu. Kedekatan emosional dengan orang tua, Pak, Bu. Ketika seorang bapak tidak dekat dengan anak perempuannya, ketika seorang ayah tidak dekat dengan tadi kata Ambu dengan anak laki-lakinya, sesungguhnya kita sedang budidaya banci di rumah kita. Budidaya banci. Ketika ayah tidak hadir dalam kehidupan anak laki-laki, maka tumbuhlah anak-anak laki-laki kita ketika udah gede, dia menjadi anak laki-laki yang tulangnya seperti tulang yang sudah direbus di presto. Leles banget. Cek kamar ini. Karena leles tulangnya pas digulung dengan presto gitu. Maka pun perlu kedekatan, perlu kemelekatan kita dengan anak-anak kita. Lanjut, lingkungan spiritual yang mendukung.
Kalau bahasa Abu tadi atmosfer kesolehan. Bapak Ibu, di rumah itu kalau anak-anaknya kita keimanannya ingin tumbuh, kita bisa mendesain rumah kita memiliki atmosfer kesolehan yang baik. Punten Bu, saya abdi ngajar di SMA Bu. Selain dari tadi SD ya. Abdi ngajar selain dari di perguruan tinggi ngajar di SMA Bu. Ketika ngobrol dengan anak-anak SMA Bu, jam 7 itu baru bangun Bu. Jam 7 itu baru bangun, datang ke sekolah lambat Bu. Ketika saya nanya, Ujang, nah jam 7 hari angkat, kenapa jam 7 baru berangkat? Jawaban dia apa? Mama, bapak juga bangunnya jam 7. Aduh, maka Bapak Ibu punten ya, punten dalam hal ini kita perlu di rumah itu ada semacam kehangatan atmosfer kesolehan yang kita bangun. Tidak ada maghrib Bu, kalau bisa gangguan kita itu ada HP ya, gangguan kita HP ya, untuk dekat dengan anak kita. Bahkan anak kita itu kalau minta ke orang tuanya via voice note, mama jajan, anak ini tengah rumah, ibunya di kamar kan gitu. Maka Bu punten Bu ya, punten Bu, kita dari pada maghrib kalau bisa kita buat atmosfer kesolehan di rumah kita simpan HP kita di tempat ngecas. Kita hanya buka ketika ada yang WA saja. Kita ambil HP itu ketika ada yang telepon saja. Tong dipaksa dulu. Dan kadang-kala punten bisa ya kita itu tidak berempati terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita nangis, ibu jeung bapakna seserian muka WA. Anak-anak sedang nangis. Maka tunggu disinilah perlu atmosfer. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Sekarang tadi sangat terpenuhi. Ini mah bukan untuk materi ini ya, untuk materi yang lain dan ready misalnya ya. Terakhir next. Nah, kesimpulan karena saya hanya suplemen, hanya cuci mulut saja, saya kira baru lengkap oleh Ambu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Saya ingin kasih kesimpulan Bapak Ibu, setiap manusia lahir membawa fitrah yang suci. Di dalam setiap jiwa ada cahaya yang menunjukkan sumbernya, ada hati yang mencari keindahan yang sejati. Tugas kita orang tua adalah membimbing bukan memaksa, menanamkan cinta bukan ketakutan, dan membangun iman yang kokoh bukan sekedar ritual tanpa makna. Pada akhirnya kita keimanan ini adalah jalan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nasrun min Allah, fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.